siapa, kan ada dijelaskan di Alkitab ya, di Kejadian ya. Nah, Ismail ada nggak di Kejadian anaknya siapa? Ya oke, Bapak jelaskan, tetapi Bapak hubungkan dengan Muhammad ya, silakan. Loh, ya nggak ada, orang saya bertanya apa hubungannya ke situ. Loh, Bapak kan, yang saya ini kan berdialog dengan teman-teman Muslim kan, artinya Bapak mau mengcompare antara... Tadi nanya siapa yang Kristen, sekarang mau sama Muslim, ini yang benar yang mana? Jawab aja, Meme, pertanyaannya Om, jawab aja. Sekarang Bapak mau berdialog dengan saya atau mau teman Muslim? Kalau Bapak mau dengan saya boleh. Apa kita debat, topiknya apa, silakan. Silakan topiknya apa, kita tentukan aja. Oke, sekarang tujuan kita membahas tentang anak-anaknya Ismail ini untuk apa? Loh, tadi kan saya menyambut omongan situ. Ya justru itu, Anda bertanya, ini tujuan Anda menanyakan tentang anak Ismail ini apa tujuannya? Loh, ya tujuannya biar saya dapat jawaban. Slow, jangan kejang, slow, jangan ngomong-ngomong, slow. Sekarang kalau saya menjelaskan anak Ismailnya demikian atau namanya siapa, lalu anak apa hubungannya? Apa yang mau Anda jawabkan? Lu nggak ada jawab, saya dapat jawaban. Kan itu aja. Kecuali orang-orang Muslim yang bertanya. Kalau Anda yang bertanya itu tidak masuk. Enggak, kau nggak masuk. Loh, memang kau benar menggunakan kitab Kejadian. Di sini saya bertanya kepada teman-teman Muslim, bukan kau. Lah, kalau tadi kau tanya siapa yang mau. Oke, sekarang kalau saya menjelaskan anak Ismail, lalu kamu akan menjawab apa? Untuk apa kamu mempertanyakan ini? Coba saya tanya. Ya, berarti ada yang kurang di Kejadian. Di Kejadian nggak ada dijelasin. Apakah kamu mau menghubungkan anak Ismail dengan keturunan apa? Itu pikiran negatifmu. Iya, pikiran negatifmu. Iya dong, kan ini tujuanmu. Loh, tujuanmu dari mana? Tujuan kamu ini kan ketika saya menjelaskan anaknya Ismail, kamu mau nyambungkan dengan apa? Masalahnya kamu itu sok tahu. Saya nggak ada punya tujuan gitu. Oke, sekarang kalau saya jelaskan anaknya Ismail, lalu selanjutnya untuk apa saya tanya sama kamu? Lah, saya dapat jawaban, kan selesai. Hanya itu aja? Iya. Lalu untuk apa kalau kau hanya cuma tanya gitu, untuk apa? Yang saya tanyakan itu untuk apa? Kamu jangan kejang. Oh, kita tadi santai, kok kamu kok kejang? Kalau kau Muslim, oke, kita lanjutkan. Bentar. Kalau kau Muslim, kalau kau tanyakan tentang anak cucunya Ismail, berarti mereka mau komparasikan dengan tidak Muhammad. Nah, Anda ini bertanya tentang anak Ismail untuk apa saya tanya? Karena ada di dalam kitab Kejadian. Iya, kalau saya jawab anaknya Ismail, lalu selanjutnya mau buat apa gitu? Coba saya tanya. Ya, saya tak dapat jawaban. Kan saya bertanya. Berarti selesai gitu aja? Iya. Cuman gitu aja. Loh, terus mau ngapain? Masa orang tanya Alkitab nggak boleh? Iya, untungnya apa kau bertanya tentang anak Ismail? Coba saya tanya. Soal untung, kalau nggak bisa jawab, selesai. Ya udah, saya nggak bisa jawab. Ya udah, bagus, sana gitu lebih gentle. Kau menyamar, kau Muslim tapi menyamar. Bos, sorry ya, saya itu bukan kayak kalian yang nggak jelas identitasnya. Ya. Jadi kau identitas saya apa profesi jelas? saya jelas. Ya, apa profesimu? Channel YouTube saya ada nomor HP, ada profesi saya, ada alamat saya. Ya. Di sini kamu pamerkan tentang kau hebat gitu? Oh, enggak salah. Anda terlalu berpikiran negatif. Iya. Kasihan pamerkan sekali. kalau kau adalah punya channel YouTube pendebat hebat atau pengetahuan kamu saya luas gitu. Cari identitasku di situ. Mau kau pamerkan di sini gitu? Bukan gini. Saya gini aja, sama Meme Bos. Bang Bob Meme Bos. pernah ketemu di Bentar, Jakarta Bang Muto. ini. Gini aja, Iya, Meme lanjut. Bos. Kau itu dibanding sang debater nggak ada apa-apanya. Tanya sang debater siapa aku ya. Enggak, saya tidak peduli mau sang debater mau siapapun aja, saya tidak peduli. Kalau kau mau berdebat dengan saya, kita debat boleh. Siapa apa mau kau yang topik naik apa? ke Komal ini? Aku nggak ada mengundang kau. Enggak, topiknya apa kamu mau? Topik apa? Topiknya apa kalau kamu mau dialog aja debat kita? Loh, siapa yang mau dialog? Orang dari tadi kita enak ngobrol kok, situ aja yang kebakaran jenggot. Ini Bang Meme, tadi topiknya Bang Meme kan nggak bisa jawab tentang masalah anak Ismail tadi dan siapa yang disembah Ismail dan Abraham, kan waktu itu belum ada. Saya cuma nanya itu doang. Enggak, saya nanyakan ini dia Kristen. Kalau dia bertanya tentang anak Ismail, kalau saya sudah jawab anak Ismail namanya sekian-sekian, lalu selanjutnya buat apa saya tanya kamu? Loh, ya saya bisa dapat jawaban. Kamu Muslim, benar. Kalau kamu Muslim, kalau kamu tanya tentang anak Bro, kalau kamu Muslim, benar. Saya ini bukan orang gila, nanya Alkitab sama orang Muslim. Justru kau orang gila, kau tanya
bertanya tentang anaknya Ismail, tetapi kau tidak nyambung dengan ke Muhammad. Berarti kau orang Di gila. kejadian ada Ismail kok. Ada nggak di kejadian? Memastikan bahwa selain di kejadian? Yahudi dan Kristen nggak ada. Tadi, betul, tadi, nggak ada. tadi ngomongnya di kejadian 12 ada ini, ada ini. Itu kan ada di Alkitab. Terus apa salahnya aku bertanya tentang Alkitab? Enggak, sekarang Alkitab begini. itu punya nenek kau. Saya punya, lalu itu punya nenek kau juga, punya mama kau. Ya enggak, punya orang bapakmu. Kristen. Makanya aku bertanya. Iya, punya bapakmu itu, punya bapakmu. Oh, enggak. Atau lahir dari rahim ibumu. Alkitab keluar dari rahim ibumu, coba saya tanya. Kau berani bilang orang tua saya paling tidak suka? Apa? Itu Alkitab keluar dari rahim ibumu. Oh, Coba saya tanya. Enggak. Iya. Karena itu punya orang Kristen, makanya saya bertanya. Atau dari itu. gigimu atau dari bibirmu, coba saya tanya. Jangan gas, Me. Sabar, Me. Jangan Iya, gas. sabar. Enggak, kalau dia udah mulai keras, saya makin keras. Saya kalau orang keras Biasanya makin tahu nggak, keras. Meme Bos, Jangan. tahu nggak? Biasanya setan yang kepanasan Mi. ditanya soal Alkitab, kepanasan itu setan. Mi, Betul. dari tadi Bang Bob itu slow loh. Yang keras kan kamu, Mi. Saya tetap ngegas. Ngegas, Loh, apa biar dibilang masa- hebat gitu, biar dibilang jago gitu. Udah gini aja BSS, kalau kau Apa? merasa kau Kristen yang hebat, tentukan topik apa mau kita dialogkan, ayo. Sorry, Saya buktikan kawan. kehebatan kau sampai di mana, Tapi- ayo. Kau tidak punya satu Gini, titik gini, pun Mi, akal Mi. untuk mengukur Kau kekristenanku. penakut, penakut Bukan hanya banyak penakut. ngomong kau. Kau Tanya bertanya itu, tentang tanya anak itu Ismail, manusia yang tetapi jelas tujuan kau tidak ada. identitasnya. Tanya Kau ya. bertanya anak Ismail, tetapi tujuan pertanyaan kau itu tidak ada. Untuk apa coba? Konyol nggak itu? Coba saya tanya. Me, Kau pikir Me, aku Me, seperti Me, kau? Me. Kalau kau bertanya nggak punya tujuan, aku bertanya ada tujuanku biar dapat Bro, jawaban. kalau Muslim, ketika saya mengatakan bahwasan orang Muslim tidak bro, menyembah aku kepada tanya Tuhan kejadian. Abraham, Ishak dan Aku tanya Yakub, kejadian. Kok lalu mereka Muslim, bertanya, Muslim. itu Ismail menyembah kepada siapa? Saya akan jawab. Nah, berarti Iya. tujuan mereka untuk mengkomparkan antara Ismail enggak, itu dengan di pikiranmu, karena kau Muhammad. sudah Nah, kau ini terlanjur konyol. tiap hari Tujuanmu apa kau pikiran tanya? Saya tanya. negatif. Ini Bang Prof, Meme. Prof, Bang Meme. jadi wasit, Prof, jadi wasit, Prof. Ya, Meme enggak. Jadi gini Bang Meme. Masih ingat aku, Me. Aku minum. Me, Bos. Me. Enggak, Bang Moto ini. Bang Bob Ini anak mau gue Me. sikat ini. Nah, gitu Siapa? ketawa. Nggak apa-apa, Enggak. Nih. sikat kalau bisa. Jangan, Jawab pertanyaanku jangan, aja Mi. nggak beres. Sabar ya, Me ya. Enggak, Sikat, enggak gitu, Me. Sabar, Me. Kan enak kalau dengar ketawa. Enggak, Me. Kalau identitasnya Bang Bob ini jelas. Saya pernah ketemu langsung kok sama beliau. Tanya aja. Nggak usah Bang Di Moto apa? capek-capek. Tuh Iya, tanya iya, sama dia- debater tuh. Jelasnya itu orang Tanya gila tuh sama dia, sang Bang. debater. Bang Moto, jelasnya gila dia. Moto. Moto. Jangan usah banyak cerita. Jangan begitu. Tanya tuh sang ngejat debater. Eminem. Apa? Mau apa lagi? Sang debater itu pendebat kan? Pendebat Kristen kan? Tanya sama dia siapa saya. Saya tidak peduli mau kau berdialog Ya dengan udah, sang kalau kau nggak debater, peduli, aku mau peduli apa sama siapapun kau? Dia, saya tidak peduli. Ya kalau ngerti kau nggak peduli, aku juga nggak peduli. Kalau sudah siapa kau. masuk di ruang room, berarti ini mau debat di sini. Oh enak aja. Nggak tahu kenapa saya bisa mental ya. Aduh. Jangan ngaco. Siapa yang wakil pastor? Oh, salah. Ada Yudas di sini. Silakan Bang Bobson. Nah, ya sesuai dengan yang disampaikan teman-teman, Yudas Iskariot katanya. Kalau saya sih, saya setuju gitu. Kalau Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa. Tapi saya justru nggak setuju dengan penerjemahan telah lahir Kristus Tuhan. Ya, kalau disampaikan yang disampaikan Bapak tadi artinya Kristus itu yang diurapi. Saya coba gunakan arti Kristus yang diurapi ya. Telah lahir yang diurapi Tuhan. Ya benar dong, yang lahir itu diurapi Tuhan. Bukan yang diurapi itu adalah Tuhan. Telah lahir yang diurapi Tuhan. Ya benar. Itu kan ayatnya bukan telah lahir yang diurapi adalah Tuhan. Kan nggak begitu. Tapi kan kalau penulis yang salah, Bang. Penulis yang salah kalau gitu. itu, jadi kalau apa yang disampaikan oleh Bapak kita yang turun tadi ya, penjelasan bahwasanya Kristus itu artinya yang diurapi, telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, Betul. ya udah bener, apa yang salah? Itu loh. Yang salah itu menurut saya justru yang mengartikan ayat itu
membawakan kalau sudah Kristus nggak mungkin Tuhan gitu loh. Karena Kristus itu yang diurapi. Lah kok Tuhan yang diurapi? Terus yang mengurapi siapa? Kan ketika ada yang mengurapi, ketika ada yang diurapi, ada yang mengurapi dong. Lah saya nggak mau dong dikatakan Tuhan saya itu yang diurapi, enak aja. Kok Tuhan saya yang maha segalanya malah diurapi? Siapa yang mengurapi Tuhan saya? Nggak bisa dong. Diuyel-uyel kepalanya ya Bang Bob. Kok nggak ada suaranya? Gitu. Ada. Assalamualaikum Bang. Ada. Assalamualaikum. Bang Andre. Tapi sekali lagi saya tegaskan ya. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada turun gua naik? Siapa yang turun? Pada naik gua turun. Mana ada turun? Ya, tadi ada 01. Itu si Mican mana? Bang Bob mana? Kok hilang? Ada. Ini saya masih di sini, Bang. Oh, Bang Andre turun dulu, suruh turun dulu Abudi. Dia nggak ada ini, dia nggak bisa lihat komal yang lain. Oh, ya udah turun dulu. Turun dulu dari tangga darurat. Lagi dua natur, jadi nggak kelihatan sama Bang Andre. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya ini bukan wakil pastor ya. Yudas salah nyebut. Lanjut. Yudas itu pengkhianat apa pahlawan tuh? Kalau pengkhianat. Tapi kalau nggak dikhianati nggak disalib. Dia membantu penyaliban loh. Gimana Bang Renol? Yudas itu pengkhianat apa pahlawan? Kita selesaikan dulu yang tadi ya, biar tidak ini ya. Oke deh. Karena ilmunya terlalu tinggi si ini Mas BBS ini BSS bayar sendiri ini datang. Iya betul. Bayar dewe-dewe. Datang terus kemudian melanjutkan koreksi atau kritik teks terhadap Lukas pasal 2 yang tadi sudah diangkat, diramu dengan sangat indah dan cantik oleh Pastor Mican itu. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada penjelasan yang sangat detail itu, saya mungkin akan menambahkan informasi yang mencerahkan juga. Boleh kan? Silakan. Boleh, silakan Pak. Nah, mantap nih. Jadi, malaikat-malaikat yang datang untuk menyampaikan tentang kabar juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, itu Tuhan sebenarnya Kenapa tertawa? Iya, Assalamualaikum. Kristus tapi Tuhan, gimana sih? Makanya saya mau ngomong ini, Bu. Ya, silakan. Yang jelas ngomongnya. Oke, saya ngomong jelas ini. Udah Jadi menurut saya kalimat Kristus Tuhan di kota Daud, sebenarnya malaikat-malaikat itu sedang mengambil informasi yang telah dinubuatkan sebelumnya. Saya tidak tahu kata nubuatan itu kalian mengerti atau tidak, tapi ada nubuatan sebelumnya yang telah Yesaya, pasti larinya ke Yesaya lagi. Ya kan, Yesaya 9 ayat 5, udahlah pasti pengakuannya ke sana. Nanti kita bahas juga. Iya, artinya saya mau kasih tahu bahwa kalau misalnya kalian atau pastor atau bayar sendiri-sendiri mau mencoba untuk mengkritik teksnya, maka sebenarnya landasan utamanya itu ya itu tadi, Yesaya 9 ayat 5. Coba dong pastor baca dong. Atau ya, saya baca ya, Yesaya 9 ayat 5. Oke, dengar baik-baik. Jreng. Sebab seorang anak telah yulad, ya di sini katanya yulad. Sebab seorang anak yulad di situ telah lahir untuk kita, berarti sudah lahir pada saat itu. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari mana ini nubuatan untuk Yesus? Wih,
Keren. Jangan dulu bilang keren. Ini di mana nubuatan untuk Yesusnya di mana? Ini bisa dipatahkan dengan satu ayat saja sebetulnya. Itu telah lahir. Telah lahir, Bang. Ingat telah. Saya ini ya, saya ngomong ya. Boleh ya? Ya. Saya senang itu dua orang sekaligus, Pastor Michan dan Ibu Rahma ngomong gini, telah lahir. Aku aja dengar. Ya, sok kamu tunjukkan aja di mana ini nubuatan untuk Yesusnya. Oke. Ada kalimat yang sama, yaitu telah lahir. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dia bilang, sebab seorang anak telah lahir. Kalau di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan begini, hari ini telah lahir. Lanjut. Oke. Jadi ada pemberitahuan bahwa nanti akan ada berita gembira seorang telah lahir dan sekarang gini. Sebentar. Yang membuat dia tersesat ini pemikiran. Oke. Sekarang kita bahas dulu Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir. Apakah ini nubuatan atau sudah lahir? Kalau telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Ya belum. Nubuatan itu adalah ramalan atau pandangan ke masa depan. Yesaya ke Yesus itu 7 abad setengah, Bang. Di sini dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Artinya sudah lahir pada saat itu. Kalau nubuatan itu akan lahir, ya. Lalu di kalimat selanjutnya seorang putra telah diberikan kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sejak kapan Yesus menjadi kepala pemerintahan? Muridnya aja cuma 12, yang satu berkhianat jadi cuma 11. Lambang pemerintahan ada di atas bahu. Sejak kapan Yesus menjadi pemimpin pemerintahan dan namanya disebut raja, disebut orang penasihat ajaib. Sejak kapan Yesus bisa menasehatinya? Misinya saja gagal, Bang. Yesus diutus untuk sebentar, jangan dulu dijawab. Di dalam kitab Anda dikatakan Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Artinya Yesus ini diutus untuk mengembalikan 12 suku Israel yang kemudian menjadi diaspora yang terpecah itu ya. Apakah Yesus bisa mengembalikan? Sampai dengan detik ini juga baru 2, baru Benyamin dan Yehuda yang kembali itu. Kemudian dikatakan Allah yang perkasa. Sejak kapan Yesus jadi Allah? Yesus mengatakan Allah lebih besar daripadaku. Bapak yang kekal. Yesus tidak pernah jadi Bapak. Selamat malam Hari Friends. Kenalin dulu diri Anda, coba. Ya, selamat malam semuanya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama apa? Kristen, Protestan, Katolik? Saya Kristen. Oh, Kristen. Kristen garis keras. Oh, Kristen garis keras. Senang nih kayak begini. Oke, tunggu dulu, sebentar dulu. Saya belum selesai menjelaskan. Kemudian di sana dikatakan Bapak yang kekal. Apakah Yesus ini Bapak yang kekal? Yesus mati. Yesus mati. Di mana ada Bapak kekal? Yesus mengatakan, sebentar dulu, kamu sebentar dulu, jangan dulu ini, kamu jangan dulu bicara. Yesus mengatakan di mana dia Bapa, dia sebagai Bapa di mana? Ada ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nggak ada. Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Yesus mengatakan, aku akan kembali kepada Bapakmu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu. Oke ya. Terus kemudian di sini juga dikatakan Raja Damai. Sejak kapan Yesus jadi Raja yang mendamaikan? Jadi Raja nggak pernah, apalagi mendamaikan. Masa-masanya Yesus itu, parah banget. Ya kan? Ada dalam masa penjajahan Yunani. Ada dalam masa penjajahan Romawi pada saat itu. Dalam masa penjajahan Romawi. Dulu, pengikut-pengikutnya saja, kaum-kaum Nasrani atau Nasoro atau orang-orang Nazaret, pengikut Yesus itu terpecah. Sampai hanya tinggal 7 orang yang kemudian kabur, dia masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi ya, ke gua Ashabul Kahfi itu. Nggak ada. Ini sebetulnya patah dengan satu ayat saja. Sebelum kamu membaca ke Yesaya 9 ayat 5, kamu baca dulu
halaman pertama, lembar pertama, pasal pertama, dan bab pertama dari kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya ini apa sih sebetulnya, untuk siapa? Nah, kitab Yesaya ini adalah penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zamannya Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Bukan pada masanya Yesus. Nanti Yesus itu 7,5 abad kemudian dia baru dilahirkan. Nah, kemudian tadi kamu kaitkan dengan Lukas. Tadi Lukas sudah kita baca. Ini kan kalau kita baca, ini kalau kita baca secara letterlek, ini apa namanya, gagal gitu ya kalimatnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Katanya Kristus. Kemudian di sini dikatakan koma Tuhan. Ya, Kristus bukan Tuhan. Kristus itu adalah Mesias atau utusan. Makanya tadi Umi bilang, kenapa ini si penulis ini yang ngaco. Di sini dikasihkan tanda komanya 2. Ya. Seharusnya kalau Kristus itu adalah utusan di dalam bahasa Indonesia, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu utusan Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu utusan Tuhan, bukan Tuhannya. Oke, gantian. Oke, silakan. Bu, kalaupun kita hilangkan kata Kristus dan kata Tuhan, apakah, maaf nih, tadi saya punya suara pelan, tapi Ustadz nanti komplain kenapa suara jadi lembut, jadi makanya suaranya saya coba kasih kencang sedikit. Ya, izin ya. Ada kawannya nih pakai tegas dia. Bagus, saya senang ini. Enggak lah. Mas, lanjut. Kalaupun, jadi kenapa saya tadi pindah ke Yesaya, karena Mas siapa itu yang tadi coba untuk koreksi kritik teksnya, sehingga saya pikir ya mungkin ini kan ada kaitan sekali tentang kelahiran Raja Damai itu bahasanya. Tapi kan kalaupun ya, ini izin ya, maaf ya, kalaupun kata Tuhan dan kata Kristus dihilangkan, mohon maaf, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu tetap berpegang kepada Isa sama dengan Yesus dengan menerima konsekuensi bahwa dia adalah juru selamat? Oke, kita jawab dulu ya. Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama. Isa Al-Masih itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Begitupun dengan Yesus, makanya dikatakan Kristus. Kristus itu adalah sebentar dulu. Di pohon korma, Bu. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Beda jauh. Coba sekarang saya tunjukkan. Bentar ya Nol ya. Ini saya akan kejar dulu ini. Di mana ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Silakan. Sambil nunggu saya terusin dulu. Jangan. Enggak, biarin aja, nggak apa-apa. Dia suruh nyari dulu. Umi lanjutkan dulu sama kamu, Nol. Ya, cari dulu. Bahwa Yesus lahir di kandang domba, cari ayatnya di dalam Bible. Memang tidak tercatat, Bu. Tapi kita tahu sendiri bahwa di zaman itu yang Tuhan Yesus dilahirkan itu kan di kandang domba. Mau di kandang domba, tunjukin ayatnya. Sebentar nih. Coba tunjukin ayatnya. Ayatnya di mana? Bacakan. Sebentar, wasit jangan main. Sebentar, biarin aja. Saya dulu boleh ya? Ada Bang Bobson di sini. Ya, saya dulu ya. Jadi yang pertama tentang ayat nubuatan yang dikatakan saudara kita tadi, Renol itu, saya mau mengacu ke Matius 1 ayat 20. Ya. Disitulah konfirmasi, disitulah ayat yang menunjukkan siapa yang ada di rahim Maria. Kalau bicara setelah lahir, itu saya sebelum lahir malah ayatnya yang saya gunakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bukan Kristus ya, Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan dia akan menjadi Allah atau dia akan menjadi Tuhan. Tidak ada di sini. Dua-dua.
Hal Dan itu bukan supaya bukan menebus ya Bang Bob. Ya, bentar dulu Umi. Ayat ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa itu? 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukan Allah menjadi manusia. Allah menyertai kita. Itu Yesus di dalam rahim Bunda Maria. Masih bibit ya, masih bibit. Nah oke, kemudian seperti yang disampaikan teman kita tadi, Isa lahir di pohon kurma, Yesus kandang domba. Yang berbeda bukan Yesus Isanya, yang berbeda tempat lahirnya. Ada tidak di dalam Alkitab diceritakan manusia satu-satunya yang lahir ke dunia ini, lahir ya, tanpa pernikahan laki-laki dan perempuan atau tanpa persetubuhan laki-laki dan perempuan? Ya ada, Yesus. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Dijawab sama ayat yang saya bacakan tadi. Ya, saya tidak percaya ada manusia yang juga selain Yesus lahir ke dunia ini tanpa pernikahan laki-laki dan perempuan. Saya nggak percaya itu. Kalau saya mempercaya itu, maka mengurangi apa yang terjadi dalam dalam rahim Maria, mengurangi kemuliaan Yesus itu tadi. Ada yang sama dengan Yesus ternyata, Nabi Isa. Apa hebatnya? Apa hebatnya? Apa istimewanya Yesus? Hilang istimewanya, karena ada yang seperti itu juga. Tetapi bagi saya, cuman satu yang seperti itu. Tidak ada manusia lain di dunia ini, yaitu Yesus. Jika ada cerita di dalam Al-Quran ada seperti itu, maka orangnya itu sama. Namanya yang penyebutannya berbeda, ceritanya berbeda, tapi orangnya sama. Karena bagi saya tidak mungkin ada manusia selain Yesus lahir ke dunia tanpa pernikahan laki-laki dan perempuan atau persetubuhan laki-laki dan perempuan. Itu yang meyakinkan saya itu sama oknumnya. Kalau tempat lahirnya bisa saja dong, bisa. Ya, banyak tokoh-tokoh yang ada di dunia ini yang tempat lahirnya itu berbeda menurut pandangan masing-masing orang yang menceritakan. Menurut orang yang mengkisahkan banyak. Itu loh. Mungkin ya Kaisar Agustus, mungkin kalau ditanya tempat lahirnya, ada yang bilang di A, di B, di C. Tapi apakah Kaisar Agustusnya yang berbeda? Ada berapa Kaisar Agustus? Satu. Itu loh. Karena ini kisah yang paling tidak bisa dibantah oleh ayat apapun. Yesus lahir bukan dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Itu saja. Ada gak ayat yang bisa membantah itu? Nggak ada. Nggak perlu pakai nubuat itu. Malaikat yang langsung mengkonfirmasi kepada Yusuf, mengkonfirmasi kepada Maria. Nggak pakai nubuat, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Dan jelas dikatakan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Bukan Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah. Tidak, Allah menyertai kita. Itu loh. Dan itu yang berkata ini malaikat, bukan manusia. Ini malaikat yang berkata. Begitu. Mungkin itu dari saya. Baik ya, jadi ini apa yang disampaikan oleh Bang Bobson sudah sangat jelas ya, bahwa di dalam Al-Quran pun dikabarkan oleh Allah bahwa Nabi Isa itu lahir bukan dari hasil persetubuhan, tapi dari hasil dari apa? Dari firman-Nya yang kemudian dari kalimatullah yang kemudian dihembuskan ruhullah atau ruh Allah. Jadi tidak mungkin sama dengan yang dan lagi apa? Di dalam Al-Quran sudah diinformasikan juga tentang nama itu ya. Maksudnya begini, nama itu ada di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, bahwa kami akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Pada saat Nabi Isa lahir, dia di Yahudi pasti akan mempunyai nama Yahudi. Apalagi lebih spesifiknya dia lahir umpamanya dengan bahasa ibunya Yesus, yaitu Aiso. Begitupun apa yang diceritakan di dalam Quran surat Ibrahim pun akan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad, menggunakan bahasa Arab.
Jadi baik Yesus atau Isa itu adalah sosok yang sama, merujuk kepada satu oknum, yaitu Yeshua HaMasiah atau Yosua atau Aiso. Dan dia bukan Tuhan. Tapi Umi, saya mau mengoreksi Umi juga. Tadi Umi bilang ada bahasa teos ya. Saya mau sampaikan, itu bahasa Batak. Oh, bahasa Batak ya? Kalau orang Batak, iya, kalau orang Batak anaknya batuk itu atau cekuan teos gitu. Tanya orang Batak pasti ngomong gitu. Oh, ternyata kayaknya bahasa Batak ini terinspirasi dari bahasa Yunani juga rupanya, Bang. Itu betul loh. Tanya orang Batak. Kalau anaknya batu gitu apa?